أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari raya, hari bersukacita. Semakin indah hari tersebut tatkala kaum muslimin membukanya dengan bersujud di hadapan Ilah Sang Pencipta alam semesta ini. Semakin indah tatkala hari itu dipenuhi dengan gema takbir dan sanjungan serta pujian kepadanya. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari terbaik sepanjang tahun, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahr." Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, yaitu Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena pada hari ini terkumpulkan banyak sekali ibadah-ibadah yang agung bagi para jamaah haji. Pada hari ini mereka melempar jamarat, mencukur rambut mereka, menyembelih hewan hadyu mereka, melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang tidak berhaji, maka pada hari ini mereka melakukan salat Idul Adha dan sebagian dari mereka menyembelih hewan kurban. Hari yang agung yang kita lalui setiap tahun ini selalu mengingatkan kita akan dua sosok pengorbanan seorang ayah dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan luar biasa kepada Allah, menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah, dan kisah pengorbanan mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Tatkala seorang anak telah mencapai usia dewasa dan telah mampu untuk melanjutkan ataupun membantu pekerjaan ayahnya, maka disitulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Maka saat itulah di mana puncak kecintaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Saat itu kira-kira umur Ismail belasan tahun dan umur Ibrahim hampir mendekati 100 tahun. Dan tentu Nabi Ibrahim mulai lemah fisiknya dan mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah betul-betul seorang ayah membutuhkan seorang anak, sehingga muncul kecintaan yang luar biasa. Namun ternyata disitulah pula ujian Allah datang. Ujian ini tentunya lebih berat dibanding ujian tatkala Ibrahim dilempar ke lautan api. Betapa seorang ayah lebih sering mencintai dan lebih mencintai anaknya dibanding mencintai dirinya sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari datangnya mimpi, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya aku sedang melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Perhatikanlah, meskipun perintah menyembelih anak ini datang melalui mimpi, namun Nabi Ibrahim sama sekali tidak ragu, tidak menanti mimpi datang yang kedua kali, ketiga kali, dan tidak pula Nabi Ibrahim memberi penawaran kepada Allah, bertanya apakah ada
perintah yang lainnya. Tidak, Ibrahim langsung melaksanakan perintah Allah. Ibrahim menanyakan kepada anaknya, dan ini sungguh luar biasa. Nabi Ibrahim tidak memaksa anaknya untuk mengikuti apa yang menjadi tugas dari ayahnya langsung, akan tetapi Nabi Ibrahim menawarkan kepada anaknya, fandur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim memberikan penawaran kepada anaknya bertujuan agar Ismail bisa menjalankan tugas, menjalankan perintah Allah, menjalankan ketaatan tanpa ada keterpaksaan, dan Nabi Ismail bisa menjalankan dengan sepenuhnya tunduk kepada Allah Ta'ala dan dengan kerelaan yang penuh, agar juga Nabi Ismail bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Dan ternyata sang anak Nabi Ismail alaihissalam tidak kalah sabarnya dengan ayahnya. Beliau serta-merta menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh menakjubkan iman sang bapak dan juga sang anak. Sungguh betapa sering seorang hamba diuji pada perkara-perkara dunia yang sangat ia cintai, apakah berkaitan dengan istrinya, anaknya, mobilnya, atau rumahnya. Kemudian Allah mengujinya agar Allah bisa dibuktikan. Apakah dia bisa membuktikan mana yang lebih besar cintanya, cinta kepada Allah atau cinta kepada benda-benda duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jibin, maka tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran mereka keduanya. Allah memuji keduanya bahwasanya keduanya telah berserah diri, dan inilah Islam yang sesungguhnya, yaitu tunduk, berserah diri, pasrah terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya agar ia tidak melihat langsung wajah anaknya yang kesakitan saat disembelih. Dan ketika dia melihat wajah anaknya langsung, maka akan khawatir dia menjadi tidak tega, kemudian dia mengurungkan tugasnya. Dan demikian juga Nabi Ismail, agar tidak melihat langsung dengan mata kepala langsung pisau yang akan menyembelihnya. Karena ketika dia melihat ketajaman pisau, bisa jadi dia jiwanya akan berontak. Maka jamaah rahmatullah, tatkala benar-benar Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, tatkala sudah kelihatan kesungguhan keduanya, maka Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya, wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikan penyembelihan tersebut, sungguh engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu, dan aku tidak perlu dengan darah anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kemudian Allah menebusnya dengan seekor sembelian yang besar. Wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah pengorbanan ini. Yang pertama,
dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar menganugerahkan anak yang soleh, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sungguh di antara anugerah terbesar bagi seorang orang tua adalah memperoleh anak yang soleh. Yang kedua, orang yang beriman itu pasti diuji, dan semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin berat ujiannya. Allah berfirman tentang ujian yang dihadapi oleh Ibrahim dan Ismail, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian ini sangat berat dan sangat nyata menampakkan kuatnya iman Ibrahim dan Ismail. Sungguh benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu setelahnya. Dan ujian Nabi Ibrahim itu tampak pada hal-hal berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim sudah sangat tua tatkala ujian tersebut datang, dan beliau tentu sangat butuh dengan bantuan anaknya. Akan tetapi justru sang anak diperintahkan untuk disembelih. Sang anak yang telah dinanti puluhan tahun, kemudian datang perintah untuk menyembelihnya. Seseorang tatkala terkena ujian dan musibah yang lain, mungkin ia masih bisa kuat menghadapinya. Akan tetapi begitu terasa berat tatkala yang terkena ujian mengenai buah hatinya. Maka tatkala Ismail diperintahkan untuk disembelih, bukan Ismail masih kecil, akan tetapi dia sudah remaja. Saat itulah kecintaan seorang ayah kepada anaknya di posisi puncak kecintaan. Seandainya ada anak yang hilang atau wafat karena kecelakaan atau tanpa kesengajaan, maka itu tentu suatu perkara yang berat. Dan ini perkaranya adalah anak disembelih oleh ayahnya sendiri. Dia akan kehilangan anak karena dia sembelih sendiri. Terlebih lagi jamaah rahimakumullah, anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Sedangkan kehilangan seorang anak yang kurang taat saja itu menyedihkan hati, apalagi kehilangan seorang anak yang sangat taat. Yang ketiga, disyariatkannya bermusyawarah antara seorang anak dan ayah dalam menghadapi permasalahan yang berat, terutama jika permasalahan tersebut menyangkut diri sang anak. Yang keempat, betapa besar dan berat ujian yang dihadapi oleh seseorang, maka jika seseorang tersebut bertakwa pada Allah, pasti akan datang solusi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertakwa dan bersabar, bahkan pasrah menghadapi ujian tersebut. Maka Allah pun mengirim tebusan berupa seekor domba sebagai pengganti Nabi Ismail. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dengan takwa maka pasti ada solusi cepat atau lambat. Karenanya jika seseorang menghadapi permasalahan dan ujian lantas dia merasa tidak mendapatkan solusi, maka hendaknya dia mencurigai dirinya, apakah dia sudah bertakwa atau belum. Yang kelima, terkadang solusi datang di puncak kesulitan. Tebusan domba tidaklah datang kecuali tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Maka janganlah seseorang berputus asa dalam menghadapi ujian. Yang keenam, perkataan Ismail alaihissalam tatkala dikabarkan tentang perintah untuk disembelih. Beliau berkata, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah kalimat tawakal kepada Allah, di mana Ismail menyerahkan kesabaran kepada kehendak Allah. Kalimat yang jauh dari sikap sombong, sikap menolak, dan kalimat ini akan mendatangkan kekuatan dari Allah dan pertolongan dari Allah. Yang ketujuh,
Sikap Nabi Ibrahim tatkala hendak menyembelih putranya dengan membaringkan Ismail di atas pelipisnya adalah diantaranya untuk menghilangkan segala gangguan yang bisa menghalangi seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Karena jika Ibrahim melihat wajah Ismail yang kesakitan tatkala disembelih, bisa jadi hatinya menjadi kurang kuat dalam menjalankan perintah Allah. Maka kita bisa mengambil hikmah seseorang tatkala menjalankan perintah Allah berusaha untuk menghilangkan seluruh rintangan dan gangguan yang bisa memundurkan, mengurungkan dari menjalankan perintah Allah. Yang kedelapan, kecintaan Nabi Ibrahim pada anaknya tidak menghalangi beliau untuk menjalankan perintah Allah kepada sang anak. Namun sebaliknya, ada sebagian orang tua yang terlalu cinta kepada anaknya sehingga kasihan untuk membangunkan sang anak dari tidurnya yang pulas untuk sholat. Ini adalah kecintaan yang keliru, yang justru merupakan bentuk pengkhianatan kepada agama sang anak. Justru kalau orang tua sayang kepada anak, maka seharusnya ia membangunkan sang anak untuk sholat. Yang kesembilan, kisah penyembelihan Ismail disebabkan disyariatkannya kurban setiap tahun yang dikenal dengan Yaumun Nahar. Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami indallah Yaumun Nahar. Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah Ta'ala adalah hari An-Nahar. Hari yang agung yang kita lampaui setiap tahun selalu mengingatkan kita akan pengorbanan besar yang dilakukan oleh ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan luar biasa kepada Allah, menunjukkan bahwa ini perlu diulang, diingat oleh seluruh kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin melakukan penyembelihan, mereka tidak mengingat sama sekali pengorbanan yang luar biasa dari dua orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang terakhir yang 10, menyembelih sembelihan karena Allah adalah ibadah yang mulia. Allah menggandengkan dengan ibadah salat, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya kepada Tuhanmu, hanya untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah. Maka sebagaimana salat tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah, demikian pula tidak boleh seseorang menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Karena hal itu merupakan kesyirikan, seperti menyembelih untuk jin, menyembelih diperuntukkan untuk yang bau reksa, yang nunggu tempat ini dan seterusnya. Maka itu adalah kesyirikan, dan semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.